Di tengah derasnya arus modernisasi yang menyentuh setiap wilayah di seluruh dunia, nyatanya masih terdapat puluhan bahkan ratusan wilayah yang tidak tersentuh sama sekali. Salah satu wilayah atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau modernisasi adalah Kampung Naga, yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara administratif, Kampung Naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Tasikmalaya dengan kota Garut. Letaknya yang berada di bawah bukit membuat perkampungan ini disebut dengan Kampung Naga, yang merupakan singkatan dari dua kata yang terdiri dari Dina dan Gawir. Kampung Naga memiliki luas sekitar 1,5 hektar dan dihuni oleh sekitar 325 orang dengan 106 kepala keluarga. Kampung Naga dikenal dengan kebersihan serta kerapian lingkungannya. Namun lebih dari itu, suasana kampung ini dapat membawa pengunjung kembali pada zaman 50-an, di mana semua keadaan kampung, mulai dari bangunan rumah-rumah, udara dan suasana masih sangat terasa seperti tahun 50-an. Demikian ini karena rumah-rumah di kampung ini dibentuk seperti panggung dan terbuat dari bahan bambu serta kayu dengan atap berbahan daun nipah, ijuk, dan ilalang, serta menggunakan bambu atau papan kayu sebagai lantai. Kebetulan umur untuk ijuk sendiri itu bisa bertahan sampai 30 tahun maksimal baru kita ganti. Jadi selama ijuk ini belum sampai misalnya air yang rembes ke dalam, kita nggak akan ganti. Meskipun sekarang di atas ini mungkin sudah banyak lumut atau misalnya ada kayak rumputan liar kayak gini, tapi misalnya fungsinya masih bagus, jadi tidak ada masalah kayak untuk warganya, ya kita tidak akan ganti karena ini masih bisa dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Rumah-rumah penduduk kampung ini juga memiliki bentuk yang seragam, dengan menghadap ke utara atau ke selatan, serta berjejer rapi dengan memanjang dari arah barat hingga ke arah timur. Di samping itu, bangunan rumah di Kampung Naga ini juga ditopang dengan batu sebagai pondasi yang diyakini tahan terhadap gempa. Hal itu terbukti pada tahun 2009 yang silam, ketika gempa berkekuatan 7,2 SR mengguncang Tasikmalaya. Semua rumah di kampung ini tahan terhadap goyangan dan tidak satu pun terkena dampak. Bentuk bangunan rumah-rumah berikut bahan-bahan yang digunakan merupakan ketentuan yang tidak bisa diganggu-gugat dan harus dipatuhi oleh setiap orang. Suasana Kampung Naga yang masih terjaga dan terawat keasliannya dikarenakan tidak adanya listrik dan teknologi yang digunakan oleh warga. Penduduk kampung ini dikenal sebagai orang-orang yang sangat kuat memegang dan menghormati adat istiadat leluhurnya. Mereka meyakini bahwa mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan juga bukan ajaran leluhurnya akan dianggap melanggar adat dan tidak menghormati leluhurnya, sehingga akan mendatangkan malapetaka bagi penduduk kampung. Dengan demikian, mereka juga akan menolak listrik dan segala macam bentuk teknologi atau sesuatu yang datang dari luar karena akan dianggap menentang leluhurnya, yang juga akan membawa bencana bagi kampung. Terdapat 3 jenis penerangan yang digunakan penduduk Kampung Naga ini. Lentera adalah penerangan yang biasanya digunakan warga pada malam hari. Lampu tempel digunakan ketika tidur, sedangkan penerangan petromak seringkali digunakan pada saat menyelenggarakan sebuah acara. Struktur sosial penduduk Kampung Naga sangat unik dan sedikit berbeda dari kebanyakan kampung lainnya. Struktur sosial Kampung Naga didasarkan pada Kuncen sebagai pemimpin tertinggi,
Pundung, yang biasanya merujuk kepala desa dalam masyarakat Sunda, adalah kepemimpinan tertinggi kedua yang bertugas mengatur perilaku dan menyelesaikan tugas-tugas kampung. Sementara kepemimpinan Lebe juga memiliki status yang sama layaknya Pundung, dengan tugas-tugas di bidang keagamaan selain menikahkan, seperti memimpin doa, pengajian, dan lain sebagainya. Asal-usul Kampung Naga tidak diketahui secara pasti. Demikian ini karena menurut cerita masyarakat Kampung Naga, tidak ada arsip sejarah yang tersisa. Pembakaran Kampung Naga oleh organisasi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1956 yang menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia menjadi penyebab hilangnya sejarah penting kampung tersebut. Pada 1956 Kampung Naga pernah dibakar DTI, gerombolan, ya? ya DTI. Jadi peninggalan benda pusaka termasuk dokumen itu hilang. Namun demikian, menurut sebagian sumber menyebutkan bahwa Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memerintahkan abdinya bernama Singaparana untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat. Sesampainya di daerah Neglasari, yang saat ini menjadi desa Neglasari, beliau mendapat petunjuk melalui semidi bahwa ia harus mendiami suatu tempat yang saat ini disebut Kampung Naga. Meski sumber sejarah ini tidak diyakini sepenuhnya oleh penduduk Kampung Naga, namun Hyang Singaparana diyakini sebagai leluhur atau cikal bakal masyarakat Kampung Naga saat ini dan sangat dihormati. Penduduk Kampung Naga adalah orang-orang yang menganut agama Islam dan menjalani aktivitas layaknya orang-orang yang hidup di zaman 50-an. Menurut data Desa Neglasari, bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah yang relatif subur. Dengan luas 1,5 hektar, sebagian besar tanah di Kampung Naga digunakan untuk perumahan, pekarangan, serta kolam ikan, dan sebagian kecil lainnya digunakan untuk pertanian.